Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Bitcoin News. Jadi ini adalah sebuah postingan dari Bitcoin News yang berbicara peringatan dari core team tentang pentingnya bagi para pionir untuk menghindari bursa atau market pihak ketiga yang secara tidak resmi melakukan listing Bitcoin teman-teman. Karena kita tahu bahwa Bitcoin atau P-Network sampai hari ini masih mainnet tertutup, sehingga kalau kita misalkan membeli koin-koin yang ada di market-market yang ada di luar sana, dikhawatirkan tidak akan sesuai ekspektasi teman-teman, karena setiap market itu memiliki kebijakan sendiri, dan yang pasti adalah bahwa ini adalah koin P bukan original. Jadi ini adalah, kalau kita sering bicara, ini adalah koin P IOU teman-teman. Nah yang berbahayanya adalah apabila kita membeli koin P di market, sementara secara resmi P-Network itu belum open mainnet dan belum berbicara tentang pengumuman listing di market manapun. Ada bahayanya kalau kita membeli di market. Kalau kita berkeinginan untuk membeli koin P-Network IOU, yang pertama, yang paling utama bahayanya itu setiap market itu menerapkan harga sesuai kebijakan internal teman-teman. Misalkan contoh kita lihat di sini, untuk di coin market cap kita lihat harga koin P itu ada di angka 39,47 US dollar. Kemudian kalau kita lihat di market Bitmart, harganya satu koin P itu dihargai 39,55 US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat di HTX atau Huobi, ini harga dari koin P 39,38 US dollar. Nah, kalau kita seperti market Super X teman-teman, ini yang parah ya teman-teman. Ini satu koin P ini dihargai cuma sekitar 4,95 US dollar. Bahkan ada yang lebih parah lagi, market yang bernama Bikonomi, ini satu koin P ini dihargai cuma 2,2 dolar teman-teman. Artinya apa? Kalau kita membeli koin P-Network IOU di market, ini harganya nggak jelas teman-teman. Artinya karena P-Network sampai hari ini belum open mainnet. Jadi dalam dunia cryptocurrency yang memang semakin berkembang pesat, penting bagi kita para pionir untuk memahami resiko yang terkait dengan pertukaran token yang tidak resmi. Jadi salah satu proyek cryptocurrency yang populer seperti P-Network, ini dengan popularitasnya itu juga muncul ancaman dari bursa pertukaran pihak ketiga yang tidak sah teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network adalah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk menciptakan sebuah aset kripto yang mudah diakses oleh semua orang, dan proyek ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Namun di sini juga core team mengingatkan bahwa dengan popularitasnya yang luar biasa, ada ancaman atau ada bahaya yang tak terlihat dari bursa-bursa pertukaran tidak sah yang mencoba memanfaatkan popularitas dari P-Network teman-teman. Jadi bursa-bursa itu kemungkinan akan menawarkan token yang diklaim sebagai token P atau diklaim sebagai derivatif dari P tanpa izin dari core team teman-teman. Karena kita tahu bahwa P-Network seperti yang kita bahas di awal tadi masih dalam tahapan mainnet tertutup. Kalau misalkan mainnet terbuka,
itu secara otomatis maka harga ini tidak akan berbeda-beda teman-teman. Kalau misalkan katakanlah di sini harga koin P katakanlah 314.000 US dollar, maka di market yang lain juga sama. Tetapi karena ini masih mainnet tertutup dan kemudian market-market tadi nekat melakukan listing tanpa seizin core team, mereka akhirnya menetapkan harga sesuai dengan kebijakan internal market. Jadi seperti ini kalau kita lihat Huobi 39,3, tapi kalau misalkan di Bikonomi harganya cuma 2,2 dolar teman-teman. Dan ini kalau kita misalkan memaksakan beli ini sakit hati teman-teman. Dan kalau open mainnet tidak mungkin terjadi seperti ini karena saya yakin ini koin P ini yang ada di market misalkan Bikonomi ini jelas tidak bisa di WD dan tidak terhubung dengan market yang ada di HTX. Karena kalau open mainnet ini akan terhubung teman-teman. Kalau terhubung maka kalau bagi yang tahu trading arbitrase, mungkin bagi teman-teman ada yang tahu trading dengan cara arbit, itu pasti akan membeli di sini, beli di harga 2 dolar, kemudian koinnya di WD dikirim ke Huobi dijual 39 dolar. Itu kalau open mainnet teman-teman. Tapi kalau masih mainnet tertutup, saya pastikan koin yang ada di Bikonomi, koin P ini tidak bisa di WD. Karena kalau ini bisa di WD, kemudian bisa ditransfer ke sini, maka yang jelas market Bikonomi akan bangkrut teman-teman. Karena kita belinya 2 dolar, kemudian kita jual di market lain harga 39. Nah itulah gunanya kita harus bersabar menunggu open mainnet dan jangan mengambil resiko dengan melakukan pembelian koin P Network IOU karena kita akan kecewa teman-teman. Dan yang pasti adalah bahwa harga untuk koin P sampai hari ini kita belum tahu karena tadi belum open mainnet dan menggunakan bursa pertukaran tidak sah untuk memperoleh token P atau derivatifnya ini juga memiliki konsekuensi yang serius bagi para investor teman-teman. Jadi bursa pertukaran tidak sah kemungkinan tidak memiliki keamanan atau perlindungan yang cukup untuk melindungi koin P kita dan ini bahwa para pionir beresiko kehilangan akses atau kontrol atas koin P yang kita miliki teman-teman. Jadi cara melindungi diri kita yang benar adalah bagaimana? Cara melindungi kita yaitu yang pertama kita bersabar menunggu open mainnet. Kemudian kita akan lihat nanti pada saat open mainnet koin P yang original listing di market mana. Jangan sampai kita berharap untung, kita tahu-tahu karena melihat harga koin P di Bikonomi harganya 2 dolar, kita langsung menekat beli di sini teman-teman. Ini yang jelas harga ini adalah harga seenaknya sendiri, artinya harga sesuai dengan kemauan dari marketnya. Jadi ini harga yang ditentukan secara sepihak tanpa merupakan, dan ini bukan merupakan harga konsensus dari keseluruhan market teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, walaupun bahasanya mungkin bulat, mungkin susah dipahami, semoga bisa sampai apa yang saya maksud. Kemudian tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan jangan lupa di seruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.